sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jovi Swarskanter. Saya dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Saya akan mempresentasikan makalah ini berjudul tentang lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Kita masuk dalam bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, agribisnis memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Diperkirakan 29% dari gross domestic atau produk atau GDP bersumber dari sektor agribisnis. Selain mempunyai peluang untuk diekspor, produk agribisnis juga mempunyai demand yang cukup tinggi di pasar dalam negeri. Sebagai contoh, tingkat permintaan akan produk pangan yang mempunyai nilai tambah karena sudah diproses lebih lanjut mengalami kenaikan rata-rata 6% per tahun. Kemajuan yang dialami di sektor agribisnis tidak terlepas dari dukungan kelembagaan agribisnis. Cakupannya agribisnis yang begitu luas dilibatkan cukup banyak lembaga untuk menanganinya. Beberapa di antaranya ialah perbankan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, pergudangan, pendidikan, penyuluhan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan atau relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur kelembagaan berbeda dengan organisasi. Kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan, atau keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga-lembaga pendukung yang sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis sehingga memperoleh pendapatan yang paling baik berbentuk natura atau uang melalui usaha di bidang pertanian. Kita masuk ke bab kedua, pembahasan. Pertama, lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Agribisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu sistem pertanian yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang paling tinggi baik berbentuk natura maupun uang. Melalui usaha di bidang pertanian, keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis sangat penting untuk menciptakan agribisnis dalam suatu wilayah agar lebih tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integritas agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Berikut beberapa lembaga pendukung agribisnis. Agribisnis adalah yang pertama itu pemerintah, yang kedua lembaga pembiayaan, yang ketiga lembaga pemasaran dan distribusi, yang keempat koperasi, yang kelima lembaga pendidikan formal dan informal, yang keenam lembaga penyuluhan, yang ketujuh lembaga riset agribisnis, yang kedelapan lembaga penjamin dan penanggung risiko. Kita masuk yang kedua, peranan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Yang berikutnya, lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Penataan lembaga ini segera dilakukan terutama dalam membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah yang tidak memiliki aset yang cukup untuk digunakan guna memperoleh pembiayaan usaha. Yang selanjutnya yaitu lembaga pemasaran dan distribusi. Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembang agribisnis karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit atau konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan surplus unit atau produsen yang menghasilkan produk. Koperasi
Yang selanjutnya koperasi. Perencanaan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Namun di Indonesia perkembangan KUD terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang profesional. Yang berikut lembaga pendidikan formal dan informal. Tertinggalnya Indonesia dibandingkan negara lain, contohnya Malaysia. Lembaga ini sangat besar dalam pengembangan agribisnis. Dampaknya bagi Malaysia sebagai raja komunitas sawit. Demikian juga universitas yang berada di Thailand telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya agribisnis buah-buahan dan hortikultura yang sangat pesat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pengatur dan penentu mekanisme selanjutnya. Penentu mekanisme sistem pendidikan. Dengan demikian diharapkan lembaga pendidikan tinggi akan mampu menata diri dan memiliki ruang gerak yang luas tanpa terbelenggu oleh aturan main yang terbelit-belit. Dan selanjutnya lembaga penyuluhan keberhasilan Indonesia. Berwasembada beras selama kurun waktu 10 tahun merupakan hasil dari kerja keras lembaga ini yang konsisten memperkenalkan berbagai program seperti Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus. Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun, sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. Peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat. Yang selanjutnya lembaga riset agribisnis. Lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang dahulunya berkiblat ke Indonesia. Semua lembaga riset yang terkait dengan agribisnis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak untuk menghasilkan komunitas yang unggul dan daya saing tinggi. Misalnya, Meksiko dapat memproduksi buah avokat yang warna daging buahnya kuning kehijau-hijauan, kulit buah bersih dan halus, dan berbentuk buah yang besar dan biji yang kecil. Lembaga yang selanjutnya lembaga penjamin dan penanggung resiko. Resiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen hedging dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan berbagai resiko dalam agribisnis dan industri pengolahannya. Proses yang melibatkan kelembagaan baik dalam bentuk lembaga organisasi maupun kelembagaan norma dan tata pengaturan pada umumnya masih terpusat pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala tertentu. Bagi sebagian besar wilayah eksistensi kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya. Padahal fungsi kelembagaan pertanian sangat beragam, antara lain yaitu sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi, pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain. Elemen kelembagaan yang berperan adalah kelembagaan dalam bentuk lembaga organisasi dan kelembagaan norma. Salah satu penampilan atau manifestasi kelembagaan pertanian lokal yang mampu menjangkau petani kecil di wilayah pedesaan Indonesia adalah lembaga penyalur sarana produksi informal dalam bentuk penjaga kredit keliling. Lembaga ini
merupakan lembaga non-organisasi dan dioperasikan oleh individu yang mampu menjalankan kepercayaan atau menjalin kepercayaan pengambil kredit dengan berbagai norma dan perilaku yang diterima secara sosial. Termasuk yang berikut yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani di Indonesia adalah melalui pembangunan pertanian yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangun sarana ekonomi, serta penataan dan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi, dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, penerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian merumuskan bahwa kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan melalui 3 program, yaitu yang pertama program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan diarahkan pada kemandirian masyarakat atau petani yang berbasis sumber daya lokal yang secara operasional dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga ketersediaan pangan yang cukup aman dan halal setiap daerah setiap saat, dan antisipasi agar kerawanan pangan. Yang kedua, program pengembangan agribisnis. Program pengembangan agribisnis berupa pemberdayaan petani berbasis pendampingan. Program ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan usaha pasca panen atau usaha produktif di lingkup pertanian, bertujuan sebagai penggerak penghasil petani agar lebih sejahtera. Yang ketiga yaitu program peningkatan kesejahteraan petani. Upaya untuk menuju pada peningkatan kesejahteraan petani secara operasional dilakukan melalui pemberdayaan, penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan proteksi dan promosi. Ya, kita masuk ke bab yang ketiga yaitu penutup kesimpulan. Agribisnis merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan prapanen, panen, pasca panen, dan pemasaran. Sebagai sebuah sistem yang kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri, sektor pertanian, dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani di Indonesia adalah melalui pembangunan pertanian yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan kelembagaan pertanian. Sekian dari presentasi yang saya berikan tentang makalah ini. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf dan terima kasih.